Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sungguh merupakan kebahagiaan perjumpaan kita dalam renungan hari ini, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, ketika gelombang COVID melanda seluruh bumi, segalanya menjadi tidak berdaya. Semua orang dihantui rasa takut, rasa cemas. Ada yang pindah ke tempat lain, ada yang tidak berani keluar, dan ada juga yang selalu dikejar bayangan. Tetapi semua masyarakat bahu-membahu, secara khusus pemerintah, melakukan tindakan bagaimana cara agar COVID tidak semakin merajalela. Tindakan itu membuahkan hasil. Banyak orang yang sembuh, walau banyak juga yang jadi korban. Tetapi Tuhan memakai orang-orang pintar melalui para medis, dan atas tanggung jawab pemerintah, badai itu dapat dilalui. Kesembuhan dan pemulihan sudah tercapai. Peristiwa seperti itu pernah dialami bangsa Israel ketika mereka harus terbuang ke Babel. Tetapi Tuhan menyembuhkan sebagaimana firman hari ini demikian. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Yeremia 30 ayat 17. Saudara-saudara, kondisi bangsa Israel pada zaman pembuangan Babel hampir seperti pengalaman kita pada masa COVID 2 tahun yang lalu. Sebenarnya keadaan itu akibat dari kesalahan sendiri, di mana mereka asyik dengan keinginan diri sendiri, terjebak dengan cara-cara yang membuat mereka jauh dari kehendak Tuhan. Secara umum dari segi ekonomi bangsa itu mengalami kemakmuran. Secara ibadah mereka masih tetap beribadah, tetapi secara perilaku, perbuatan mereka tidak lagi seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Ekonomi bertumbuh, tetapi solidaritas menurun. Intensitas peribadatan semakin meningkat, tetapi pembelaan terhadap kaum miskin menipis. Artinya hidup sudah terjebak hanya mementingkan ego, keinginan diri sendiri. Ketika kemampuan semakin menguat, ini memunculkan sikap angkuh dan sombong. Akibatnya adalah mereka harus mengalami pembuangan ke Babel. Saudara-saudara, pengalaman pembuangan Babel inilah yang mau diperbaharui oleh Allah kepada umatnya, di mana Allah melihat umatnya sama seperti orang yang penuh ketakutan. Penderitaan tidak ada harapan. Karena itu Allah bertindak untuk mengembalikan kepada posisi sebenarnya dengan memberi kesembuhan dan memulihkan mereka. Inilah ciri Allah dari sejak semula. Allah selalu memberi keampunan kepada setiap keberdosaan. Allah memberi harapan baru dalam segala penderitaan. Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya terjebak dalam lumpur kejahatan. Dia datang untuk membasuh dan memulihkan. Saudara-saudara, bagaimana renungan ini berbicara di zaman kita sekarang? Banyak orang yang sedang berada dalam kondisi terjebak dalam pusaran kehidupan. Apakah itu perbuatan atau tindakan seperti lumpur yang mengakibatkan ada kekotoran dan bisa saja sampai luka. Dunia dengan segala dinamikanya seakan menarik hidup ke dalam lumpur. Perilaku di zaman ini tidak lagi didasarkan atas norma, tetapi sudah mengacu kepada kesenangan saja, hedonisme. Tidak perlu dibaik atau tidak, tetapi yang penting senang. Gaya hidup materialistik, memuja kesenangan dan kekayaan, membuat hidup semakin jauh dari makna panggilan ilahi. Persoalan semakin rumit dengan munculnya gaya hidup yang digerakkan oleh digitalisasi. Pada satu sisi teknologi membantu kita untuk menjadi tepat waktu dan tepat guna. Teknologi digital merupakan anugerah besar bagi kemanusiaan. Karena banyak hal yang selama ini tidak mungkin,
melalui teknologi itu menjadi dimungkinkan. Namun di sisi lain teknologi juga membawa dampak kurang baik, karena teknologi bisa membuat orang menjadi lupa kepada penciptanya. Sebab teknologi dapat menjadi jawaban terhadap persoalan sehari-hari. Dan ada juga yang belum bersiap untuk masuk ke dalam sistem modernisasi itu. Akibatnya kita kalah bersaing dan mungkin saja kita digilas oleh perubahan itu. Saudara-saudara, hari ini apapun yang kita lakukan dan apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah absen dalam setiap gerak hidup. Sebab Dia sudah berjanji bahwa kita akan disembuhkan dan memulihkan luka. Itulah sebabnya Yesus datang untuk mengampuni dan menghapus dosa dan kejahatan. Dengan demikian kita dinamaikan dengan Bapa. Yesuslah yang membasuh noda-noda kotor kejahatan kita, dan Dia juga yang membersihkan dosa dengan darahnya, serta mengurapi kita dengan kasih-Nya. Amin.